Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maula dari Hukum Ekonomi Syariah HSB semester 4. eh, yang mana di sini saya untuk tugas MK MSDI Manajemen Sumber Daya Insani, yang mana di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang rekrutmen. Jadi langsung saja, rekrutmen sendiri itu merupakan proses untuk mencari atau menarik pelamar yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi mencari suatu pelamar, seorang peramal yang mana kemampuannya itu dibutuhkan, yang kemampuannya itu sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Ada juga yang mengatakan bahwa suatu rekrutmen itu suatu proses pencarian atau pengikatan para calon tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini kemampuannya itu sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, itu pengertian dari rekrutmen. Kemudian langkah-langkah rekrutmen itu antara lain itu ada seperti analisis jabatan, kemudian ada mengidentifikasi suatu jabatan atau mencari informasi jabatan, kemudian menggali kemampuan calon, itu antara lain. Kemudian dalam rekrutmen ini juga ada dua sumber. Yang pertama itu sumber internal, yang mana sumber internal ini ialah rekrutmen pekerja yang sudah kerja di suatu organisasi atau perusahaan, atau lebih gampangnya seperti penaikan pangkat. Jadi misalkan misalkan sekretaris ini lagi dibutuhkan. Nah, itu mencari pelamarnya itu di perusahaan itu sendiri. Jadi karyawan itu sendiri. Ya, itu sumber internal. Dan keuntungannya apa sih dari sumber internal ini? Yaitu antara lain meningkatkan semangat pekerja yang sudah ada, itu bisa jadi. Kemudian biayanya juga lebih hemat. Kalau misalkan sumbernya itu dari internal, tinggal biaya ya lebih hemat lah, tinggal menaikkan pangkat saja atau memindahkan ini dengan ini ke sini gitu. Kemudian pengembangannya itu lebih diutamakan. Jadi pengembangan diri seorang karyawan itu lebih baik, seperti itu keuntungannya. Kemudian kelemahannya apa sih? Kelemahannya itu orang yang lebih mempunyai kemampuan yang diinginkan atau yang direncanakan oleh organisasi ataupun oleh perusahaan yang ada di luar atau di eksternal itu tidak diberikan kesempatan untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Jadi tidak ada kesempatan untuk orang-orang yang di eksternal. Itu salah satunya, itu kelemahannya. Kemudian yang kedua itu ada sumber eksternal. Jadi sumber eksternal ini mencari pelamar itu dari
luarnya perusahaan. Tadi dari dalam perusahaan, sekarang dari luar perusahaan dengan cara atau dengan metode ya dengan cara itu ya seperti pengumuman dalam surat kabar, koran, TV dan lain-lain, atau seperti majalah ditempelkan di mana-mana atau di dinding, di tiang listrik, atau di televisi disiarkan membutuhkan karyawan gini gitu. Itu sumber dari eksternal. Dan sumber dari eksternal ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu biayanya lebih mahal juga untuk mempublikasikan info ada kosong suatu pekerjaan gitu. Itu kan harus ada pengeluaran yang lebih banyak untuk misalkan untuk membuat surat kabar, untuk membuat majalah, terus untuk mempromosikan di televisi misalkan, itu kan harus bayar. Nah, itu lebih banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian menurunkan semangat karyawan yang sudah ada. Jadi antara karyawan baru dan karyawan lama itu bisa jadi tidak sependapat seperti itu. Nah, untuk karyawan lamanya itu bisa jadi menurunkan semangatnya karena ada karyawan baru gitu. Itu kelemahan dari eksternal. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu ada ide-ide baru, ada kreativitas baru dari si pekerja baru ini gitu. Jadi ide-ide si pekerja baru ini bisa masuk gitu. Jadi ada suatu kebaruan, suatu yang baru dalam perusahaan atau organisasi dengan pemikiran-pemikiran pekerja yang baru itu. Itu jadi keuntungannya. Ya, keuntungannya juga pas untuk suatu perusahaan yang sedang berkembang. Jadi perusahaan atau organisasi yang sedang berkembang itu pas memakai sumber eksternal ini karena membutuhkan banyak ide, banyak kreativitas. Kan tidak dalam internal saja, itu butuh lebih banyak lagi untuk berkembang, untuk lebih baik perusahaan ini. Jadi butuh banyak kreativitas gitu. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.